Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat MPI semua? Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan sebuah tujuan penelitian yang menarik dan powerful ya. Bahan-bahan ini saya yang tidak ahli, tapi saya mencoba untuk menelaah kembali tulisan-tulisan karya Profesor Irwan Abdullah yang akan kita bahas dari sesi satu ke sesi yang lain, sehingga kita berbagi kecerdasan terutama dalam teknik menulis proposal penelitian, skripsi maupun jurnal ilmiah. Nah, biasanya kalau orang-orang hebat menulis, kita belajar dari tokoh-tokoh hebat itu selalu ada style atau gaya tersendiri mengenai bagaimana beliau-beliaunya itu memulai sebuah tulisan. Setidaknya kalau kita berbagi dalam waktu yang singkat ini, tidak terlalu lama, para penulis-penulis kelas dunia itu selalu mengawali tulisan dengan kalimat yang mencengangkan atau mengejutkan. Nah, ini yang paling sulit, saya sendiri juga mengalami ketika kita meneliti temanya itu saja. Nah, bagaimana problem membahasakan tema yang sering dikaji oleh orang lain, tapi kita juga menelitinya dengan perspektif yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Sedikit saya berbagi teknik dari orang-orang tadi ya. Misalnya pertama, kalau topiknya sudah sangat sering diteliti, maka alasan utama yang kita ajukan adalah misalnya meskipun penelitian tentang guru misalnya, guru atau kepala sekolah, meskipun penelitian tentang kepala sekolah atau guru sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, namun konsep ini selalu hangat, aktual, dan menarik diperbincangkan karena tiga aspek fundamental yang tidak boleh ditinggalkan dalam keilmuan manajemen pendidikan Islam. Jadi kata kuncinya adalah tiga alasan mendasar yang sangat substansial dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Apa tiga alasan tadi ya? Dilogikakan. Misalnya alasan substansial tentang manajemen krisis yang ada di sekolah itu, atau manajemen konflik yang terjadi yang berlarut-larut, atau ada perluasan konsep yang sederhana dalam manajemen itu diperluas dalam lebih kontekstual. Misalnya kebangkitan manajemen madrasah pasca COVID-19. Nah, jadi strateginya adalah bahwa ketika kita mengangkat isu utama dalam sebuah penelitian, diikuti dengan setidaknya 3 atau 5 alasan mendasar yang apabila ditinggalkan akan beresiko. Nah, justifikasi alasan ini penting karena dari awal sudah ditekankan bahwa mengawali tulisan dengan urgensitas kegawatan yang tinggi. Jadi peneliti langsung main strike forward, langsung to the point bahwa tulisan ini hadir sebagai tindakan preventif atas adanya 5 ancaman serius dalam dunia manajemen pendidikan Islam. Wah, kira-kira seperti itu. Jadi langsung menohok begitu tulisannya, langsung galak gitu. Nah, bisa saja kita menulis itu sebenarnya adalah upaya untuk menghadirkan kembali konsep-konsep lama yang selama ini dilupakan banyak orang, untuk disegarkan kembali, direaktualisasi kembali sebagai sebuah pendekatan baru yang masih relevan dan realistis untuk dilaksanakan pada hari ini. Di tengah kebingungan para kepala sekolah dalam menerapkan sistem manajemen pendidikan mana yang lebih unggul,
maka kita menawarkan sebuah konsep integrasi atau konsep alternatif dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yang lebih progresif. Dia lebih ditekankan, titik tekan kata sifatnya itu tadi. Nah, dengan demikian, dengan pendekatan yang ditawarkan seperti yang diomongkan tadi, maka pengkajian fenomena manajemen pendidikan jauh lebih masif dan mendorong adanya perubahan yang lebih real, yang lebih kompleks, yang lebih berkualitas, misalnya seperti itu, yang lebih signifikan terhadap itu. Nah, ini kunci-kuncinya ya. Jadi ketika mengawali menulis, membuat tujuan penelitian atau topik penelitian, saya sarankan dibangun dengan urgensitas 5 faktor atau analisis faktor. Jadi memulai kalimat dengan alasan ada 3 faktor penting yang melatar belakangnya. Misalnya kepemimpinan kepala sekolah itu banyak sarjana yang telah melakukan pengkajian, namun belum ada jawaban yang memuaskan dari hal itu. Maka perlu akan ada lagi penelitian ulang atau penelitian yang bersifat untuk melengkapi dan menyempurnakan dari kajian yang sudah ada. Nah, dengan seperti itulah tulisan kita lebih berbobot dan lebih dilirik oleh reviewer agar disetujui. Nah, seperti itu kuliah kita tentang kepenulisan penelitian. Semoga memberi arti dan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, kita berjumpa kembali pada sesi berikutnya dalam program perkuliahan penulisan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.